Secara umum terdapat beberapa metode untuk menjelaskan makna dan filsafat dari sebuah keris. Cara pertama adalah yang paling umum, yakni dengan mengartikan nama dari dapur secara langsung. Misalnya dapur brojol, diartikan bahwa brojol yang berarti menerobos dan diharapkan pemilik dari keris brojol dapat segera terselesaikan segala urusannya. Lalu untuk cara kedua adalah dengan memaknai masing-masing rincian pembentuk dari dapur itu, yaitu dengan mengamati satu persatu komponen rincian dari sebuah dapur, baru kemudian mengartikan satu persatu juga artinya. Setelah itu baru menyusun menjadi sebuah narasi mengenai filsafat dari dapur. Untuk cara ketiga dengan mempelajari langsung di literasi serat-serat Jawa, seperti di Serat Centini dan lain sebagainya, di mana sebuah dapur dijelaskan secara lengkap mengenai sejarah, legenda, proses pembuatan hingga filsafat dan pesan yang ada pada sebuah dapur keris itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dengan membaca langsung angsar dari keris. Nah, cara ini memang terkesan agak nyentrik dan kiranya hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang yang tanggap sasmita akan pengalamannya saja. Tidak ada yang salah dari hasil pelajaran atau pesan yang panjenengan temukan dalam sebuah keris, walaupun terkadang terkesan bertentangan. Misal pendapat mengenai keris kinatah, yang banyak pendapat menyebutkan itu bahwa keris kinatah adalah bukan keris pusaka dan lebih sekedar sebagai keris hadiah. Tetapi secara historis, Sultan Agung pernah menghadiahkan keris kinatah pada semua pasukan dan pendukungnya setelah kemenangan dari Perang Pati. Sedangkan dari penjelasan Serat Duwung Wesi Aji karangan Pak Naya Wirongga, salah satu fungsi kinatah adalah untuk meredam hawa dari sebuah keris yang dianggap terlalu berangasan. Jadi perbedaan cara pandang dan hasil bukan merupakan suatu hal yang perlu dipertentangkan, selama masing-masing mempunyai dasar yang kuat. Justru untuk lebih mempertajam pemahaman kita terhadap kekhasan perkerisan Nusantara. Barangkali sebagai pengingat, apapun cara yang kita pilih, pastikan bahwa kita memiliki cukup literasi, memiliki pembimbing dan guru yang kompeten dalam mempelajari khasanah perkerisan. Sebagaimana pepatah Jawa, ora ana wong pinter tanpa sinau, sakti tanpa meguru. Kali ini kita akan membabar dapur keris yang cukup sedikit literasinya, yakni dapur laler mengeng. Panjenengan sudah pernah dengar kan? Seperti apakah untuk pembabaran lengkapnya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya gagah ya, otentik dan gemerlap. Ladrang Surakarta dengan bahan kayu trembalo lawas yang mempunyai serat nginden yang begitu indahnya. Dipadukan dengan pendok bliwah, bahan kuningan lawasan yang cukup tebal. Secara keseluruhan ia nampak nyatrio, nampak gagah bidekso, dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur laler mengeng, pamor wahyu tumurun, tangguh tuban era Mataram. Dan pusaka ini kami ujubkan dengan mahar Rp10.300.000. Dapur laler mengeng termasuk keris yang cukup langka dan cukup jarang ditemui. Ia memang tidak terlalu populer, namun sisi esoteris keris laler mengeng justru memiliki ujub khususnya tersendiri. Dapur laler mengeng memiliki ciri khusus yang memang tidak dimiliki oleh keris-keris lain pada umumnya, yakni adanya rincian kembang kacang yang kesannya terbalik pada bagian gandiknya. Konon pada zaman dahulu, keris laler mengeng hanya dimiliki oleh seorang raja dan hanya dikeluarkan sesekali saja ketika akan midono atau saat menjatuhkan vonis hukuman kematian pada seseorang yang dinyatakan bersalah. Sesuai dengan artinya, laler mengeng, artinya itu lalat mendengung. Nama tersebut digunakan untuk menggambarkan tentang kematian.
Karena kebiasaan lalat hijau yang suka mengerubungi bangkai dengan suara dengungannya yang begitu khas. Hal itu sangat berhubungan dengan fungsi dari keris dapur laler mengeng yang merupakan keris eksekusi yang dahulu hanya dimiliki oleh seorang raja saja. Contohnya Sultan Amangkurat I adalah orang yang sering menggunakan keris dapur laler mengeng saat menjatuhkan vonis hukuman mati kepada para lawan politiknya. Bahkan digunakan juga ketika mengeksekusi para ulama yang dianggap memberontak pada kerajaan Mataram waktu itu. Filsafat keris dapur laler mengeng ini diambil dari suara dengungan lalat hijau yang suka mengerubungi bangkai. Dan yang dimaksud di sini adalah si terhukum mati itu. Dengan warnanya yang hijau berkilauan, terlihat indah menutup bangkai akan mengalihkan perhatian dari bau busuk bangkai tersebut. Maka diharapkan angsar dari keris laler mengeng akan mengalihkan perhatian rakyat dan menjadikan hukuman mati yang dilakukan tersebut justru akan menarik simpati dari rakyat. Barangkali ia dibuat dengan tujuan untuk politik pencitraan, kalau zaman sekarang itu ya begitu itu. Agar seorang pemimpin tetap terlihat baik dan sempurna di mata rakyatnya. Tapi dalam perkembangannya, keris dapur laler mengeng juga banyak ditemui di kaputren keraton dan dimiliki oleh para selir sebagai sarana untuk daya pikat. Karena pada dasarnya, angsa dari keris ini diyakini juga untuk menutupi kejelekan agar terlihat indah dan sempurna di mata orang lain. Seperti layaknya bangkai yang ditutupi warna-warni indah lalat hijau itu. Konon pemikat dari keris dapur laler mengeng itu begitu kuat, sehingga jika seseorang terkena daya pikatnya dari keris ini, maka ia akan jatuh cinta dan tergila-gila pada yang memiliki keris laler mengeng, meskipun seburuk apapun wajah dan tingkah lakunya. Ia tidak akan peduli lagi. Cerita dari simbah-simbah dulu itu begitu itu. Benar atau tidaknya ya wallahu alam. Barangkali itulah filsafat dan kelebihan dari keris dapur laler mengeng ini yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Karena seorang pemimpin harus bisa mengemas setiap tindakan dan bahkan kebijakan seburuk apapun agar tetap terlihat baik di mata masyarakat, sehingga wibawanya sebagai seorang pemimpin akan tetap terjaga. Matur nuwun dan salam ditutup hati.